Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernita Sari dari kelas 1 BKIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah Metodologi Studi Islam tentang wacana Islam kontemporer. Definisi Islam kontemporer. Islam adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang berpedoman pada kitab suci Al-Quran yang diwahyukan melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kontemporer artinya pada waktu yang sama, semasa pada masa kini. Jadi, Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Aliran-aliran yang ada dalam Islam kontemporer dibagi menjadi dua, yaitu aliran yang dianggap ekstrim kanan, diantaranya 1. Radikalisme. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Kedua, terorisme. Terorisme adalah suatu tindakan yang melibatkan unsur kekerasan hingga menimbulkan efek bagi kehidupan manusia dan melanggar hukum pidana. Ketiga, fundamentalisme. Fundamentalisme adalah sebuah gerakan dalam aliran, paham, atau agama yang berupaya untuk kembali kepada apa yang diyakini sebagai dasar-dasar atau asas-asas fundamental. Keempat, FPI atau Front Pembela Islam adalah sebuah organisasi massa Indonesia mengusung pandangan Islamisme konservatif. FPI memiliki basis massa yang signifikan. Adapun aliran ekstrim kiri diantaranya 1. Pluralisme. Pluralisme adalah sebuah kenyataan bahwa di daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan. Kedua, sekularisme. Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama. Agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Ketiga, liberalisme. Liberalisme adalah memahami nas-nas agama dengan menggunakan akal pikiran yang bebas dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata. Definisi Islam dan HAM. Islam sebagai agama yang mengajarkan kepada umatnya tentang HAM. Hal ini tercantum dalam tujuan Islam, yaitu untuk memelihara jiwa, agama, akal, kehormatan atau keturunan, dan harta. Demikian juga dengan pengertian HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib dihormati. Sedangkan Islam dan HAM adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan bersumber pada Al-Quran dan hadis sebagai ajaran agama Islam. Ciri-ciri HAM. Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak asasi umat manusia yang sudah ada sejak lahir. 2. Universal. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan perbedaan lainnya. 3. Tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak diserahkan kepada pihak lain. 4. Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi artinya
Semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Prinsip dasar HAM 1. Bersifat universal atau universality. 2. Martabat manusia atau human dignity. 3. Kesetaraan atau equality. 4. Non-diskriminasi atau non-discrimination. 5. Tidak dapat dicabut. 6. Tidak dapat dibagi. 7. Saling berkaitan dan bergantung. Konsep dasar pluralisme agama. Kata pluralisme agama berasal dari dua kata, yaitu pluralisme dan agama. Dalam bahasa Belanda, plural diartikan dengan menunjukkan lebih dari satu, sedangkan isme diartikan dengan sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Jadi, pluralisme adalah paham atau sikap dengan keadaan majemuk, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya. Demikian kata agama, secara bahasa berarti tunduk, patuh, taat. Jadi, pluralisme agama adalah kondisi hidup bersama antara penganut agama yang berbeda-beda dalam suatu komunitas. Pandangan Islam terhadap pluralisme agama. Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi aspek kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya pluralisme agama. Pluralisme agama menurut Islam adalah sebuah aturan atau sunatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai pluralisme karena Islam adalah agama yang tegas, mengakui hak-hak penganut agama lain, dan menjalankan ajaran masing-masing dengan penuh kesungguhan. Ciri-ciri pluralisme agama. 1. Kesetaraan atau persamaan. Ajaran pluralisme agama mengajarkan semua agama sama dan setara. Tidak ada yang paling baik dan tidak ada yang paling buruk. 2. Liberalisme atau kebebasan. Ajaran pluralisme agama mengajarkan hak kebebasan beragama. 3. Relativisme. Sebetulnya ini adalah implikasi dari kedua watak yang sebelumnya. Ajaran pluralisme agama mengajarkan kebenaran agama relatif. 4. Reduksionisme. Untuk sampai kepada kesetaraan atau persamaan, ajaran pluralisme agama telah meredusir jati diri yang lebih sempit dan kecil. 5. Eksklusivisme. Dalam hal ini, ia sering menyuguhkan dirinya sebagai ajaran yang tampak ramah dan sangat menghormati keberbedaan dan menjunjung tinggi kebebasan. Tapi pada hakikatnya, ia sebetulnya telah merampas kebebasan pihak lain dan menginjak-injak serta memberangus keberbedaan. Demikian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.